అందుకే అదృష్టం డిస్కౌంట్లో వస్తుందంటారు. పాపం. మాకు వచ్చి ధైర్యంగా ఉంటుంది. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah tentunya untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih ya para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Sinta Yasih, Jamil Muhammad Palembang, Kokovan Karim dari Semarang, Silionto Bojonegoro, Sudirman Agus, Endang Suhendar dari Bogor, Erik Fazar dari Makassar, Obi Indra dari Binjai, Yopi Hariansyah dari Zimbabwe, Sukarni Mornot dari Blitar, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Satya Murti. Bagaimana keseruan filmnya? Nah, nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. పరుగు నేర్పు ఆడే బ్రతుకంటే ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్ Di awal film, dengan memperhatikan keluarga Satya Murti yang merupakan seorang miliarder yang merupakan penjual beli saham. Satya Murti mempunyai 2 orang anak. Anak pertamanya bernama Kishore. Kishore sudah menikah dan ia memiliki seorang putri yang sangat cantik tentunya. Dan anak kedua dari Satya Murti adalah Firaz Anand. Status Anand saat itu sudah bertunangan dengan Pallavi. బ్యాచులర్ హాలిడేకి బార్సిలోనా వెళ్ళాను. Kemudian pada suatu hari saat Anand sedang pergi berlibur ke luar negeri, ia mendapatkan kabar buruk tentang kematian sang ayahnya dikarenakan ia mengalami sebuah kecelakaan. Mendengar berita itu, Anand langsung memutuskan untuk pulang untuk menabur abu sang ayah. Setelah kepergian Satya Murti, kondisi ekonomi keluarga mereka menurun dan bahkan banyak orang yang mendatangi rumahnya untuk menagih hutang yang ayahnya tinggalkan. Hal itu membuat Anand kebingungan tentunya. Di sana terdapat Paida yang merupakan teman dekat Satya Murti. Ia menyarankan kepada Anand untuk menjual saham milik ayahnya daripada harus menjual properti keluarga mereka. Akan tetapi, Anand tidak mendengarkan apa yang disarankan oleh Faida dan ia memutuskan untuk menjual properti keluarga daripada harus menjual saham milik ayahnya. Semua itu ia lakukan untuk menjaga kehormatan ayahnya dan menghargai perjuangan yang telah ia lakukan dalam membangun bisnis tersebut. Dan akhirnya, keputusan itu membuat ia dan keluarganya sekarang tidak memiliki apa-apa. Akibatnya mereka jatuh miskin. Ayah Pallavi pun datang untuk membatalkan pertunangan antara Anand dengan anaknya. Bahkan ayah kakak iparnya datang untuk membawanya pulang. Akan tetapi kakak iparnya itu menolak dan lebih memilih untuk terus menemani suaminya. Namun sayangnya saat ini Kishore mengalami gangguan jiwa akibat kebangkrutan keluarga mereka yang begitu cepat. Hingga akhirnya mereka memilih untuk tinggal di kos yang sederhana dari uang hasil menjual perhiasan milik ibu dan kakak iparnya. Keponakan Anand yang tidak terbiasa dengan kesederhanaan itu membuatnya kurang nyaman. Lalu Anand yang melihat semua itu mencoba untuk menasehatinya dan menyuruhnya agar belajar lebih giat. Tidak hanya itu, Anand juga berjanji akan mengembalikan dan mengangkat derajat keluarga mereka lagi dalam waktu 1 tahun ini. Ada juga orang yang mengejeknya. Orang itu merupakan kenalan dari Satya Murti. Hal itu membuat Anand marah. Anand langsung menamparnya dan juga mengusirnya. Tak hanya itu, Anand juga terus berusaha mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Akan tetapi, ia tak kunjung mendapatkannya. Semua itu tidak mematahkan semangatnya si Anand, mengingat sekarang dirinya adalah satu-satunya harapan keluarga karena kakaknya mengalami gangguan jiwa. Sebagai seorang paman, ia juga terus berusaha untuk menghibur keponakannya dan mengajak keponakannya itu untuk melihat konser. Akan tetapi saat ini keadaan mereka tidak seperti dulu. Hingga pada saat hendak pulang dan bertemu dengan para pengamen, lalu mereka bernyanyi bersama-sama untuk menghibur keponakannya. Meski keadaan keluarganya tidak memungkinkan untuk menyekolahkan keponakannya itu,
di sekolah terbaik, Anan tetap berusaha untuk memberikan pendidikan yang layak kepada keponakannya. Meskipun biaya masuk sekolah itu sangatlah mahal. Ia pun kemudian tak kunjung mendapat pekerjaan, memutuskan untuk menemui temannya yang bekerja di bidang wedding organization dan berharap bahwa temannya tersebut dapat memberikannya pekerjaan, dan untungnya temannya itu dengan senang hati menerima Anan dan memberikan tugas kepada Anan untuk menjadi WO di sebuah acara pesta pernikahan. Dan rekan kerjanya adalah Parandamaya yang merupakan mantan pelayan di rumahnya waktu itu. Tanpa disadari, yang menjadi klien saat itu adalah Pallavi yang merupakan mantan tunangannya Anan. Pada awalnya, Anan menolak dan tak mau karena ia merasa malu, akan tetapi ia teringat kepada keponakannya yang saat itu sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah. Sesampainya di sana, tentunya Anan menerima ejekan dari keluarga Pallavi, namun Anan mencoba untuk tidak memperdulikannya dan tetap fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Takku sama yang lo entat butanga maaripotar. Dan ternyata Pallavi menikah dengan Yogas karena Yogas lebih kaya dari Anan. Pada saat ia sedang melakukan pengecekan untuk acara pernikahan, Anan melihat seorang wanita yang sedang mengkonsumsi obat. Wanita itu bernama Samira. Anan mengira bahwa wanita itu adalah pengguna obat-obatan terlarang. Karena pada saat ia hendak turun dari tangga, Samira hampir terjatuh. Samira yang mengetahui Anan memperhatikannya, meminta untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun. Kemudian, karena Samira tidak mengenal Anan, ia menanyakan Anan kepada Pallavi. Lalu dengan nada mengejek, Pallavi memberitahukan bahwa Anan adalah mantan tunangannya. Mengetahui hal tersebut, Samira pun ikut mengejeknya tanpa ia sadari. Anan mendengar percakapan mereka berdua. Namun Anan tidak marah akan hal tersebut. Lalu Sin pun berganti memperlihatkan Paida yang tengah menyewa pengacara untuk mengambil kembali tanah yang seharusnya menjadi miliknya. Dan tanah tersebut dikuasai oleh Devaraj. Pada saat pengacara itu mencoba untuk membicarakan tentang tanah tersebut, ia langsung ketakutan dan akhirnya mereka pulang tanpa mendapatkan hasil apapun. Hal tersebut membuat Paida marah dan langsung menurunkan pengacara itu di pinggir jalan. Namun tanpa disengaja, saat Anan hendak pergi ke rumah Pallavi, ia bertemu seorang pria yang berada di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang, Anan langsung menghampirinya dan menanyakan tujuannya. Dan ternyata pria tersebut merupakan adik dari ayah Pallavi. Mendengar hal tersebut, dengan senang hati Anan pun memberikan tumpangan kepadanya karena mereka memiliki tujuan yang sama. Sampainya di sana, Anan lagi-lagi mendapatkan ejekan dari Paida yang merupakan teman dekat ayah Pallavi. Paida mengejek tentang kondisi Anan yang pada saat ini menjadi seorang yang sangat miskin. Namun Anan tidak menanggapinya dan ia hanya terdiam. Samira yang melihat hal tersebut pun kemudian mencoba untuk menenangkan Anan dan memberikan semangat kepadanya. Lalu pada keesokan harinya saat Anan sedang mendekor ruangan di sana, tanpa sengaja ia melakukan sedikit kesalahan dan hal itu membuat ia dicaci maki habis-habisan oleh keluarga Pallavi. Untuk kali ini Anan benar-benar sudah muak dan ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Namun pada saat ia hendak pergi, tiba-tiba kakak iparnya menelpon untuk menanyakan kabar Anan. Lalu pada saat Anan mendengar suara kakak iparnya, ia langsung teringat tentang tujuan ia bekerja adalah untuk mendapatkan uang sekolah dan membahagiakan keponakannya. Tak berselang lama, tiba-tiba ayah Pallavi terlihat sedang kebingungan dan kesal karena uang mas kawin untuk pernikahan putrinya dibawa kabur oleh adiknya yang merupakan paman Pallavi. Anan yang mengetahui hal tersebut menawarkan diri untuk membantunya. Dan ia pun langsung pergi mencari paman Pallavi bersama Samira. Lalu pada saat Anan menemukan paman Pallavi dan hendak mengambil kopernya, secara tiba-tiba anak buah paman Pallavi datang dan mencoba untuk membawa koper mas kawin tersebut. Akan tetapi dengan keahlian bela dirinya Anan bisa menghabisi mereka semua hingga pada akhirnya salah satu anak buah paman Pallavi itu menyerah dan memberikan koper tersebut kepada Anan.
Setelah semua itu selesai, Anan langsung membawa paman Palapi dan anak buahnya ke rumah Palapi. Ayah Palapi yang melihat adiknya itu sangat marah dan menanyakan apa maksud dan tujuan ia melakukan hal tersebut. Lalu paman Palapi menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengambil hak yang seharusnya menjadi miliknya. Karena dulu pada saat pembagian warisan ayah Palapi mengambil semua haknya. Anan yang mendengar itu mencoba untuk menasehati mereka berdua. Kemudian ayah Palavi tersadar mengenai kesalahannya. Ia juga meminta maaf kepada adiknya karena selama ini ia terlalu serakah dan mementingkan diri sendiri. Hingga pada akhirnya ia memberikan semua hak milik adiknya sebagai permohonan maaf. Tak lupa pula ayah Palavi berterima kasih kepada Anan karena berkat dia sebuah permasalahan keluarga mereka dapat terselesaikan. Di sana ayah Palavi juga berkata bahwa orang tua yang hebat tentu akan melahirkan anak yang hebat pula. Kejadian itu membuat Palavi sadar. Lalu ia meminta maaf dan bahkan Palavi meminta kesempatan kepada Anan untuk dapat kembali lagi bersamanya. Akan tetapi Anan menolak karena bagaimanapun juga saat ini Palavi akan segera menikah dengan Yosan. Ia juga mengerti bagaimana perasaan Yosan jika mengetahui hal ini. Samira yang mendengar itu merasa bahagia karena sebenarnya ia memiliki perasaan terhadap Anan. Setelah itu Anan dan Samira pun mengobrol di sana. Anan bertanya kepada Samira tentang obat yang ia minum beberapa hari yang lalu. Samira yang mendengar pertanyaan Anan pun langsung menjelaskan kepada Anan bahwa obat yang ia minum itu sebagai pereda rasa nyeri dari penyakit yang ia derita. Dan itu bukan merupakan obat terlarang. Samira juga menambahkan bahwa ia tak pernah mengatakan hal ini sebelumnya kepada siapapun kecuali kepada orang yang ia percaya. Anan yang mendengar ungkapan terakhirnya itu merasa senang karena Samira telah mempercayai dirinya dan sebenarnya ia juga menyukai Samira. Pada keesokan harinya setelah acara pernikahan Palapi dan Yoges selesai, ayah Palavi membayar 3 kali lipat dari harga normal kepada Anan. Maksud dari itu semua adalah untuk menyampaikan rasa maaf dan juga terima kasih terhadap Anan karena telah berkorban banyak di keluarga Palavi. Beberapa hari setelah itu Samira berniat untuk mengenalkan Anan kepada orang tuanya. Namun sesampainya di sana Anan sangat terkejut ketika mengetahui ayah dari Samira adalah Faida yang sangat membenci keluarga Anan. Kebencian itu bermula pada saat Faida membeli tanah kepada Satya Murti, namun sertifikat yang diberikan oleh Satya Murti itu palsu dan yang asli dipegang oleh Devaraj. Hal itulah yang kemudian membuat Faida marah karena ia mengira bahwa Satya Murti alasannya mengapa waktu itu Faida menyarankan kepada Anan untuk menjual saham daripada harus menyerahkan properti keluarganya. Karena ia berharap jika Anan menjual sahamnya, ia akan bisa mendapatkan kembali uang yang dulu pernah digunakan untuk membeli tanah kepada Satya Murti. Kemudian Faida memberikan sebuah tantangan kepada anaknya jika ia ingin bersama dengan putrinya. Tantangan tersebut yaitu Anan harus mendapatkan sertifikat asli yang berada di tangan Devaraj untuk mengambil haknya kembali. Pada awalnya Anan merasa ragu karena ia mengetahui bahwa Devaraj merupakan seorang ketua gangster yang sangat mengerikan di Radiarpati. Namun mengingat kembali tentang ayahnya, akhirnya ia menyetujui tantangan tersebut. Hal itu bukan hanya karena ingin restu dari Faida, tetapi Anan ingin membuktikan bahwa ayahnya tidak mungkin selicik itu dan Anan berjanji kepada Faida untuk menyelesaikan tantangannya selama 1 bulan. Anan meminta bantuan kepada temannya untuk memikirkan cara ia dapat menyelesaikan tantangan tersebut dalam waktu 1 bulan. Kemudian temannya itu menyarankan untuk menukarkan sertifikat itu dengan yang palsu. Karena temannya tersebut kenal dengan saudara ipar Devaraj. Mendengar saran tersebut akhirnya Anan memutuskan untuk pergi ke Radiarpati dengan ditemani oleh Parandamaya. Tujuan utamanya ke sana adalah untuk menemui saudara ipar Devaraj dan tak berselang lama akhirnya Anan dan Parandamaya sampai di rumah saudara ipar Devaraj. Sesuai dengan arahan yang diberikan oleh warga di sekitar sana, lalu Anan juga menjelaskan maksud dan tujuan ia datang ke sana yaitu untuk meminta bantuan kepadanya.
Anan meminta agar saudara iparnya dapat melancarkan rencananya untuk menukarkan sertifikat tanah milik Devarats menggunakan sertifikat tanah palsu. Karena seharusnya tanah tersebut milik Paida dan bukan milik Devarats. Akan tetapi tanpa Anan ketahui bahwa orang yang berada di depannya itu bukan saudara ipar Devarats, melainkan Devarats yang asli. Hal itu membuat Devarats marah dan dia hendak menghabisi Anan. Akan tetapi istrinya yang bernama Laksmi datang. Kedatangan istrinya tersebut membuat sikap Devarats berubah 360 derajat. Ia langsung menyambut kedatangan Anan dan juga Parandamaya. Melihat perubahan sikap Devarats membuat Anan tersadar bahwa Devarats sangat takut terhadap istrinya. Lalu ia memikirkan rencana untuk mengambil hati istrinya hingga pada akhirnya istri tersebut menyukai sikap ramahnya Anan dan mengizinkan untuk tinggal sementara waktu di rumahnya. Dan ternyata di daerah Radia Party ada dua kekuasaan antara pihak Devarats dan juga Veerasamy. Kedua pihak tersebut tentunya sangat bermusuhan. Pada keesokan harinya, anak buah daripada menculik Paida dan keluarganya karena Paida berani melakukan hal licik tersebut terhadap dirinya. Dan hal tersebut membuat Paida semakin membenci si Anan. Lalu Paida pun berhadapan dengan Devarats untuk membicarakan permasalahan yang membuatnya berniat licik seperti itu. Namun pada saat Devarats sedang membicarakan hal tersebut, ia hampir saja dibunuh oleh tangan kanannya sendiri dan sebagian anak buah yang telah mengkhianatinya. Ternyata tanpa ia sadari, tangan kanan dan sebagian anak buah itu telah mengkhianati dan bersekongkol dengan Veerasamy. Namun untungnya dengan sikap Anan langsung menangkisnya dan melindungi Devarats dari pengkhianat. Kemudian tak berselang lama adik ipar Laksmi yang bernama Badram datang. Kedatangannya itu untuk membicarakan pertunangannya dengan adik Devarats yang bernama Pali. Walaupun Devarats merupakan seorang gangster, tetapi jika di depan istrinya ia akan berubah menjadi orang yang penurut dan taat kepada istri. Itu semua dilakukan bukan karena ia takut, tetapi karena ia sangat menyayangi istrinya. Bahkan dulu sebelum menikah Laksmi meminta Devarats untuk keluar dari gangster jika ia ingin hidup bersama. Kemudian tak lupa Devarats berterima kasih kepada Anan karena telah menyelamatkannya dari para pengkhianat. Devarats juga menanyakan keinginan Anan agar ia bisa membalas kebaikan tersebut. Anan yang mendengar itu hanya meminta kepada Devarats untuk mengembalikan sertifikat asli milik Paida. Namun Devarats memberikannya satu syarat jika ingin mendapatkan sertifikat, yaitu ia harus menikah dengan adiknya Pali. Setelah itu ia akan memberikan sertifikat tanah kepada Anan. Badram yang mendengar syarat dari Devarats itu langsung menyangkalnya, lalu tiba-tiba dengan sengaja Devarats melemparkan sebuah celurit kepada Badram sambil berkata bahwa jika engkau ingin menikahi adikku maka kau harus memiliki keberanian dan ketangguhan. Pali yang mengetahui keinginan kakaknya itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa diketahui, Pali dan Anan akan melakukan sebuah rencana agar pernikahan mereka gagal. Karena bagaimanapun dengan Badrum, sedangkan Anan ingin menikah dengan Samira. Di lain sisi ternyata Peru adalah adik ipar Veerasamy. Di sana Veerasamy membuat rencana untuk membunuh Devarats. Karena ia tidak terima dengan kematian Peru. Veerasamy memutuskan untuk melakukan rencana tersebut tepat di hari pernikahan adik Devarats yaitu Pali. Sedangkan kakak ipar Devarats yang bernama Koda tidak setuju dengan pernikahan Pali karena ia mengira bahwa calon pengantin pria itu adalah Paramadya. Hal tersebut ia simpulkan hanya berdasarkan sebuah foto yang pada saat itu Parandamaya berada di samping Pali. Ia juga langsung menghubungi Devarats dan menanyakan kepada Devarats harus menikahkan Pali dengan pria tersebut. Devarats yang melihat sedang sibuk saat itu tidak terlalu memperdulikannya. Pertanyaan dari kakak iparnya dan hanya mengiyakan saja, tidak berhenti di situ saja. Koda ada juga menceritakan ketidaksetujuan atas pernikahan Pali dan Parandamaya. Anan yang mengetahui hal tersebut pun memikirkan sebuah rencana dan ia menyarankan kepada Koda untuk menghancurkan pernikahan mereka. Koda yang mendengar saran dari Anan langsung menyetujuinya dan ia memutuskan untuk bekerja sama dengan Veerasamy yang memiliki dendam terhadap Devarats. Kemudian scene pun berganti di sebuah acara pertunangan yang tak lain adalah pertunangan Pali. Di sana Koda membiarkan para anak buah Veerasamy untuk masuk ke acara tersebut. Di sisi lain terlihat Badram yang berniat akan bunuh diri karena ia merasa patah hati.
atas keputusan yang diambil oleh Devaraj. Namun Pali dan Anand datang mencegahnya. Di sana Anand menyarankan kepada Badram untuk kawin lari karena ia juga tahu bahwa mereka saling mencintai. Namun bagi mereka hal itu sangatlah sulit karena tempat ini sangatlah dijaga ketat oleh para anak buah Devaraj. Dan jika niat mereka diketahui oleh Devaraj, ia tak segan akan membunuhnya juga. Anand juga menjelaskan tentang rencana yang telah disiapkan dengan Koda. Ia berkata bahwa anak buah Veerasamy akan datang dan menghancurkan pernikahan mereka. Lalu hal itu tentu saja akan membuat para anak buah Devaraj sibuk melawan anak buah Veerasamy. Dan pada saat itu juga adalah waktu yang tepat untuk mereka melarikan diri. Keesokan harinya, beberapa anak buah Veerasamy salah sasaran dan ia malah menghajar Badram yang hendak kabur bersama Pali. Untungnya ia diselamatkan oleh Devaraj dan juga Anand. Mereka semua pun dibantai habis oleh keganasan Devaraj. Kejadian itu dilihat oleh Laksmi. Hingga pada akhirnya Devaraj mengetahui bahwa ini adalah anak buah dari Veerasamy dan yang membantunya adalah Koda, kakak iparnya sendiri. Hal itu membuat sangatlah marah dan ia berniat untuk membakar Koda secara hidup-hidup. Namun dengan cepat Anand mencegahnya. Di sana Anand menjelaskan bahwa Pali hanya ingin menikah dengan Badram dan ia juga tidak menginginkan pernikahan itu terjadi. Anand juga menjelaskan bahwa semua kericuan yang terjadi itu adalah idenya dan pada saat Anand mengetahui bahwa Koda tidak menginginkan Pali menikah dan ia kira Badram itu adalah Paradamaya, ia memanfaatkannya untuk membiarkan anak buah Veerasamy masuk ke acara pernikahan dan mengacaukan semuanya. Anand juga menjelaskan mengapa ia tidak menolak dan memilih untuk menyetujui saat Devaraj menyuruh ia untuk menikah dengan Pali. Itu semua dikarenakan ia menginginkan sertifikat tersebut. Namun jika Devaraj akan membunuh Koda yang tak bersalah, ia tidak akan diam. Mendengar semua perjalanan itu membuat Devaraj semakin marah karena tanpa disadari kebohongan yang telah ia sembunyikan selama puluhan tahun dari Laksmi tentang ia yang sebenarnya tidak pernah keluar dari gangster terbongkar. Pada anak buah Devaraj tidak hanya diam untuk mereka semua turun tangan dan akan dihabisi Anand. Namun untung saja Anand bisa menangani mereka semua dengan keahlian yang ia miliki. Hingga pada akhirnya Devaraj pun turun, ia berniat untuk menghabisi Anand dengan tangannya sendiri. Dan tiba-tiba ibu Anand datang yang membuat Devaraj semakin terkejut. Itu semua dapat terjadi karena dulu saat Devaraj sedang menghajar adiknya, kemudian dia tidak sengaja menabrak Satyamurti. Akan tetapi Satyamurti tidak marah, ia malah menanyakan keadaan Devaraj dan juga Pali. Tidak hanya itu, Satyamurti juga mengorbankan dirinya pada saat Veerasamy hendak membunuh Devaraj dan juga adiknya. Berkat pengorbanan itu, nyawa Devaraj dan juga Pali dapat terselamatkan. Akan tetapi Satyamurti terluka parah. Kemudian Satyamurti langsung dilarikan ke rumah sakit. Ia dirawat dan ditemani oleh Pali dan juga Laksmi. Di sana Satyamurti meminta bantuan kepada mereka untuk dapat mengantarkan dirinya menemui seseorang yang telah menguasai tanah di Radiapati yang ia jual kepada temannya. Satyamurti menginginkan tanah itu kembali ke tangan temannya dan temannya tersebut tak lain adalah Paida. Kemudian setelah mengatakan itu Satyamurti pun meninggal tanpa Pali dan Laksmi mengetahui orang yang Satyamurti maksud. Dan semenjak kejadian itu membuat Pali terus dihantui oleh rasa bersalah. Pali juga mengatakan bahwa ayah Anand meninggal karena menyelamatkan dirinya. Dan ia ingin sekali membalas pengorbanan yang telah Satyamurti lakukan terhadap keluarganya. Kemudian Devaraj juga mengatakan bahwa ayah Anand merupakan orang yang hebat, bahkan lebih hebat darinya karena ia rela mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan orang lain, bukan seperti dirinya yang hanya bisa membantai para penjahat. Bahkan mungkin Devaraj tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Karena bagi Devaraj adiknya merupakan hal yang sangat berharga. Devaraj juga memberikan sertifikat tanah tersebut kepada Anand. Di sana Devaraj berkata bahwa ini semua berkat pengorbanan ayahmu yang telah ia lakukan terhadap keluarganya. Makanan yang mendapatkan sertifikat itu pun langsung memberikannya kepada Faida sesuai dengan janjinya. Faida juga akan mengetahui semua kebenaran itu, merasa bersalah kepada Satyamurti karena selama ini ia telah berprasangka buruk kepada Satyamurti. Stop
స్టాప్ ఆగా. ఈ రోజు ఆ షేర్లే పెరిగి 10 కోట్లయ్యాయి. Maksud kedatangan ayah Pahlavi adalah untuk memberitahukan kabar gembira kepada mereka bahwa saham milik Satya Murti melambung tinggi dan hal itu tentu saja membuat Anand sangat bahagia karena otomatis semua properti dan kekayaan keluarga mereka akan kembali. Dan juga itu berkat keputusan Anand yang lebih memilih menjual properti keluarga daripada harus menjual saham milik ayahnya. Dan sekarang ia berhasil mengembalikan kejayaan keluarga dan film pun selesai. Itu dia alur cerita film dari Satya Murti. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.